Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Widayati Rahayu, guru sejarah SMA Negeri 1 Bululawang. Hari ini bahasan kita adalah tentang demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966, yaitu materi kelas sejarah Indonesia 12. Khususnya yang akan kita bahas adalah tentang lahirnya tentang dekret presiden. Apa yang menjadi latar belakang dekret presiden 5 Juli 59? Yang pertama adalah karena kegagalan konstituante dalam bersidang dalam merumuskan Undang-Undang Dasar baru. Kemudian yang kedua, latar belakang adanya dekret presiden adalah jalan buntu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana kronologisnya sendiri? Kronologis dekret itu dimulai dari tanggal 10 November 1956, di mana Dewan Konstituante itu bersidang untuk membuat Undang-Undang Dasar baru. Dan ini gagal. Kita tahu bahwa Dewan Konstituante terbentuk pada pemilu tahun 1955 tahap kedua, bulan Desember 1955 pada masa Kabinet Burhanuddin. Lalu kemudian selama bersidang Dewan Konstituante ini gagal. Kemudian tanggal 21 Februari 1957 akhirnya Presiden Soekarno mengajukan yang namanya konsepsi presiden. Apa itu konsepsi presiden? Isi konsepsi presiden itu adalah satu, dibentuknya kabinet gotong royong yang terdiri dari wakil-wakil semua partai termasuk PKI ditambah golongan fungsional. Kemudian yang kedua, dibentuknya Dewan Nasional, yaitu yang beranggotakan wakil-wakil semua partai dan golongan fungsional dalam masyarakat. Lalu kemudian ada partai-partai yang menolak konsepsi presiden yang dikeluarkan itu. Partai apa saja yang menolak? Ada 5 partai, yaitu Partai Masyumi, Partai Nahdlatul Ulama, Partai PSII, kemudian Partai Katolik, dan Partai Rakyat Indonesia. Lalu apa yang menjadi alasan penolakan konsepsi presiden yang dikeluarkan itu? Yang pertama, karena mereka menganggap bahwa hak mengubah tata negara secara radikal itu ada pada Dewan Konstituante. Kita tahu Dewan Konstituante itu adalah hasil dari pemilu yang pertama ketika masa Kabinet Burhanuddin. Kemudian yang kedua, mereka beranggapan bahwa secara prinsipil partai-partai politik itu menolak konsepsi presiden karena PKI diikutsertakan di dalam pemerintahan, ya. Baru kemudian berikutnya tanggal 22 April 1959 di hadapan Dewan Konstituante, Presiden Soekarno kemudian menganjurkan bahwa kita untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya diputuskanlah tanggal 30 Mei 1959 itu diadakan 3 kali pemungutan suara. Lalu hasilnya bagaimana? Ternyata hasil dari pemungutan suara itu adalah lebih banyak yang memilih kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, tetapi tidak sampai 2/3 suara. Kemudian yang 5 Juli 59 akhirnya dikeluarkanlah dekret presiden berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 75 tahun 1959. Apa isi dekret presiden? Pasti kalian tahu sudah. Yang pertama adalah pembubaran konstituante. Ingat ya, konstituante telah gagal merumuskan Undang-Undang Dasar baru. Kemudian yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dan yang ketiga adalah membentuk MPRS dan DPAS. Nah, dengan adanya dekret presiden 5 Juli 59, maka kita memasuki masa baru, yaitu yang disebut dengan demokrasi terpimpin. Kapan itu demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin itu antara 1959 sampai 1966. Nah, untuk materi khusus demokrasi terpimpin, kita akan membahas di bahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.